Seluruh negara di dunia secara kolektif meminjam lebih banyak daripada nilai barang dan jasa yang mereka produksi dalam satu tahun. Fenomena ini tampak absurd karena biasanya utang dianggap beban yang menghentikan pertumbuhan. Namun pasar finansial global terus mengalirkan dana kepada pemerintah tanpa menunggu jaminan pembayaran penuh. Kebijakan moneter fleksibel memungkinkan suku bunga tetap rendah meski beban utang meluas. Indonesia pun termasuk dalam kelompok yang mampu menambah pinjaman besar dalam beberapa tahun terakhir. Dampak langsung tercium pada harga barang, lapangan kerja, dan pilihan investasi pribadi. Mekanisme di balik langsungan ini tersembunyi di 3 faktor utama yang jarang dibahas. Kita akan mengupas masing-masing faktor itu, dimulai dengan kendali atas mata uang sendiri. Mekanisme yang pertama, berakar pada fakta bahwa negara mengendalikan mata uangnya sendiri, melanjutkan apa yang disebutkan sebelumnya. Ketika pemerintah dapat mencetak uang, ia tidak bergantung pada persetujuan eksternal untuk membiayai pengeluaran. Hal ini memungkinkan pembiayaan proyek besar tanpa menunggu dana masuk dari investor luar. Karena uang dapat diciptakan secara internal, tekanan pada tingkat suku bunga menjadi jauh lebih lunak. Namun pencetakan uang tak terkontrol dapat menurunkan daya beli lewat inflasi. Oleh karena itu, Bank Sentral mengatur volume pencetakan secara hati-hati. Pada praktiknya, negara-negara dengan mata uang sendiri tetap dapat meminjam dengan biaya rendah meski beban utangnya tinggi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kepemilikan domestik memperkuat struktur tersebut. Namun kepemilikan domestik saja tidak cukup, sehingga kita masuk ke mekanisme kedua yang menambah kedalaman pemahaman. Ketika mayoritas utang dimiliki oleh warga atau lembaga dalam negeri, tekanan eksternal berkurang drastis. Investor domestik cenderung menuntut imbal hasil yang lebih rendah karena mereka melihat utang sebagai bagian dari aset nasional. Akibatnya pemerintah dapat mengakses dana dengan biaya yang jauh lebih ringan daripada jika bergantung pada investor asing. Di Indonesia, basis investor dalam negeri kuat, sehingga obligasi pemerintah selalu terjual cepat. Kondisi ini menciptakan lingkaran positif antara kepercayaan internal dan biaya pinjaman. Namun, kepemilikan domestik tidak menjamin kepercayaan global, sehingga faktor berikutnya tetap krusial. Selanjutnya, kita bahas peran kepercayaan pasar internasional dalam menurunkan beban utang. Namun, kepemilikan domestik saja tidak cukup, karena faktor selanjutnya menentukan seberapa murah biaya pinjaman. Kepercayaan pasar terhadap kemampuan pembayaran kembali menjadi kunci utama yang menggerakkan harga obligasi. Bila investor melihat pemerintah mampu mengelola arus kas dengan baik, mereka bersedia menurunkan imbal hasil meski total utang tampak besar. Contoh obligasi negara yang sangat likuid menunjukkan bahwa kepercayaan dapat menurunkan biaya pinjaman secara signifikan. Di pasar internasional, reputasi negara menjadi aset tak berwujud yang melindungi dari lonjakan suku bunga. Ketika persepsi memburuk, biaya pinjaman naik dan tekanan fiskal meningkat. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas melalui kebijakan transparan menjadi strategi utama. Selanjutnya, kita akan mengaitkan semua mekanisme ini dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jadi, apa arti 3 mekanisme ini bagi kehidupan Anda sehari-hari? Pertama, pencetakan uang yang tidak terkendali dapat memicu kenaikan harga barang, menggerus daya beli konsumen. Kedua, pinjaman besar untuk infrastruktur membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor konstruksi dan energi terbarukan. Ketiga, obligasi pemerintah menjadi pilihan aman bagi tabungan pribadi ketika suku bunga ban menurun. Dengan memahami dinamika ini, Anda dapat menyesuaikan pola konsumsi, memilih investasi yang lebih tepat, dan mengantisipasi perubahan kebijakan pajak. Menyadari hubungan antara utang publik dan keputusan keuangan pribadi meningkatkan kontrol atas masa depan finansial. Selanjutnya, kita menutup dengan rangkuman dan ajakan untuk terus belajar. Kesimpulannya, 3 faktor utama, kendali mata uang, kepemilikan domestik, dan kepercayaan pasar, memungkinkan negara menumpuk utang raksasa tanpa menghentikan roda ekonomi. Utang triliunan bukan monster yang tak terkendali selama mekanisme tersebut berfungsi dengan baik. Memahami cara kerja ini membuka peluang bagi Anda untuk memanfaatkan obligasi pemerintah sebagai instrumen investasi yang stabil. Jika Anda ingin menambah pengetahuan tentang cara melindungi kekayaan pribadi di tengah beban utang publik, jangan lewatkan video berikutnya. Kami akan membongkar strategi menghadapi risiko inflasi ketika pemerintah terus mencetak uang. Tekan tombol berlangganan dan nyalakan notifikasi, karena informasi ini dapat mengubah cara Anda mengelola keuangan pribadi.